Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat dan terima kasih yang setulus-tulusnya. Tentu di sini Pak Mukti bukan sebagai menteri ya, sebagai ketua umum ICRP. Jadi kita bangga sekali. Saya ingat sekali ketika Pak Mukti dipanggil presiden, Pak Michael langsung telepon saya, Bu Musda, ketua umum kita jadi menteri, bagaimana tuh ICRP? Saya bilang, loh justru bagus Pak Michael, dengan kedudukan beliau sebagai menteri, beliau belum bisa melakukan banyak hal. Justru dengan menjadi menteri, dia bisa menggunakan kementeriannya untuk memajukan nilai-nilai atau tujuan visi misi ICRP. Dan betul kan, Festival Toleransi akan diadakan lagi tahun depan di kementerian. Alhamdulillah. Jadi kalau langsung saja saya nggak usah menyebut satu persatu. Terima kasih semua yang sudah datang. Ya terima kasih sekali dari hati yang tulus. Kita bisa bersama-sama mensyukuri 26 tahun ICRP. Saya ingin flashback ya. Jadi Gus Dur itu sejak 90-an itu sudah resah karena kita berada dalam suasana yang sangat represif ya ketika itu. Pokoknya kita nggak boleh punya gagasan yang lain selain apa yang sudah dilakukan oleh negara. Jadi sedikit-sedikit subversif. Jadi hati-hati. Jadi karena itu gerakan lintas agama dan sebagainya itu berada di gerakan bawah tanah ya. Nah ketika Gus Dur di tahun 90-an ya, saya sudah waktu itu saya masih sangat muda ya. Ketua masih di Fatayat NU. Beliau sebagai ketua PBNU tetapi juga sangat punya banyak kegiatan untuk forum demokrasi. Nanti setelah itu muncul Pak Johan Effendi, ya Pak Johan Effendi itu tahun 95, beliau adalah profesor riset pertama di Kementerian Agama. Jadi waktu beliau menyampaikan pidato guru besarnya atau pidato profesornya itu sangat mengkritik Orde Baru. Akhirnya setelah selesai orasi ilmiah, beliau itu dikejar. Nah itulah sebabnya beliau pergi ke Australia menyelamatkan diri dari buruan Orde Baru. Nah ketika dia berada di Australia, beliau menggunakan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan S3-nya di Deakin University. Jadi begitu ceritanya. Jadi beliau setelah orasi untuk APU itu ahli peneliti utama untuk profesor riset ya. Jadi beliau lebih dulu profesor riset baru jadi doktor di Australia. Nah ketika beliau di Australia, perkembangan suasana politik di Indonesia itu berubah. Jadi 98 terjadi proses perpindahan kekuasaan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Dan kemudian yang menjadi presiden itu adalah Habibie. Dan yang dipilih menjadi Menteri Agama itu adalah Pak Malik Fajar. Itu adalah teman baiknya Pak Johan. Jadi kebetulan seminggu setelah masa-masa genting reformasi, jadi 98 ketika udara Jakarta itu masih penuh dengan asap, pembakaran di mana-mana, saya bersama beberapa orang itu mendapat kesempatan untuk berangkat ke Australia, tepatnya itu ke Melbourne. Nah, ke Melbourne itu akhirnya yang menjadi panitia di sana itu adalah Pak Johan dan teman-teman ya. Jadi betul-betul ini sebuah kejadian yang luar biasa. Jadi waktu itu di Melbourne University seminar internasional itu berjudul Islam dan Demokrasi. Nah, disitulah kemudian ketika saya ingin kembali, Pak Johan menitipkan surat. Surat itu khusus untuk Menteri Agama Pak Malik Fajar. Sampaikan ini dan tolong kamu serahkan langsung kepada beliau. Begitu kembali ke Indonesia, untuk ketemu menteri itu kan gak gampang ya, sama dengan ketemu Mas Mukti, susah banget loh. Untung dia ketua umum ICRP, jadi mau gak mau pasti datang ke sini ya kan. Jadi waktu itu saya susah sekali ketemu Pak Malik Fajar ya, tapi akhirnya ketemu juga. Terus Pak Malik Fajar tanya, bagaimana kondisi Pak Johan sana? Saya cerita apa adanya. 2 bulan setelah itu, Pak Johan diundang ke Jakarta dan diangkat menjadi Kepala Badan Litbang Kementerian Agama. Karena itu terus terangnya saya ingin mengatakan bahwa cikal bakal ICRP ini dibangun di lembaga pemerintah. Jadi ketika beliau menjadi
Kepala Badan Litbang. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian, saya ingin berbicara pada teman-teman muda nih ya, bagaimana orang-orang seperti Pak Johan, Pak Gus Dur dan teman-teman yang lain. Itu tahu nggak, ketika dia menjadi kepala badan, itu eselon 1, dia diberikan rumah dinas dengan seluruh fasilitasnya. Tapi dia memilih untuk tinggal di kantor. Ruangan cuma 2 kali 3 meter. Ya menyedihkan sekali, tapi itulah beliau. Dia nggak mau, untuk apa saya punya rumah dinas yang besar. Istri saya dan anak-anak kan semua ada di Melbourne, ada di Australia. Saya kan sendirian, nggak perlulah. Nah begitulah cara beliau hidup. Nah apa yang terjadi setelah tugas-tugas kantor selesai, kebetulan saya ini bawahan beliau ya. Jadi waktu beliau jadi kepala badan, saya kepala bidang di Litbang Agama. Dan saya ini betul-betul mengurusi semua keperluan Pak Johan. Beliau mengatakan kalau sore itu kita kumpul. Saya awalnya belum tahu apa sih kumpul apa. Nah ternyata yang datang itu Pak Chandra, tuh Pak Budi. Jadi kalau sudah selesai urusan kantor nih, Pak Johan itu ya memang karena tinggalnya di situ. Tapi saya nih ya, aduh saya gimana ya sudah seharian di kantor, tapi harus nungguin, saya tunggu dulu gitu Pak Budi nongol, Pak Chandra ngonol, dan waktu itu Romo Hari ya datang ke kantor. Disitulah kemudian dibicarakan tentang gimana nih ICRP ke depan, bentuknya seperti apa, kemudian kapan, apa programnya dan sebagainya. Dan itu dilakukan di kantor pemerintah, Balitbang Agama. Saya ingin mengatakan begini, kalau sekarang ya, tentu nggak semuanya ya, tapi kita tetap nggak boleh kehilangan daya kritis kita tuh Pak Jenderal Wisnu ada di sini, tadi pagi belum mengatakan, kita harus protes, kita harus kritik pemerintah yang tidak becus gitu. Setuju Pak Wisnu, bukan berarti kita memusuhi pemerintah, tapi kita tidak mau pemerintah ini sewenang-wenang, karena ini adalah milik kita bersama. Jadi kalau orang-orang sekarang, pejabat-pejabat sekarang menggunakan institusi pemerintah untuk mengambil hak-hak rakyat, tapi berbeda dengan Pak Johan dan kawan-kawan, justru menggunakan institusi pemerintah untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi hak hidup masyarakat, terutama hak hidup yang berkaitan dengan kebebasan beragama. Seluruh warga, kita nggak kenal pun juga tetap kita perjuangkan. Nah artinya beda sekali gitu ya. Jadi begitulah yang terjadi di celah-celah kesibukan kita sebagai pegawai negeri. Ya saya ini 41 tahun jadi pegawai negeri, tapi nggak pernah berhenti saya mengkritisi pemerintah. Kalau nggak becus ya harus kita kritisi, karena mereka itu adalah orang yang memanfaatkan kesempatan. Nggak boleh kita berdiam diri, karena negara ini adalah negara kita bersama. Kalau ada yang melakukan kejahatan, kita semua tenggelam loh. Karena itu hati-hati ya, jangan pernah membiarkan kesewenang-wenangan itu, ketidakadilan itu berjalan di depan mata tanpa kita melakukan sesuatu. Paling tidak kita speak up. Nah inilah yang terjadi. Jadi dari pertemuan-pertemuan, saya kadang-kadang kalau sudah pulang saya nggak tahu apa tuh yang nanti Mas Budi dan Mas Chandra ini harus bicara ini, apa aja yang dibicarakan di malam-malam hari di kantor Litbang itu ya, dengan sayangnya Romo Hari nggak datang ya, berapa orang ini jadi. Nah disitulah kemudian diperkuat. Akhirnya pada tahun 2000 ketika Gus Dur menjadi presiden, diresmikanlah ICRP ini. Dan ICRP ini, ya saya ingin mengatakan kepada Pak Jenderal Wisnu, ini adalah satu-satunya organisasi yang merangkul semua agama. Makanya kalau ke ICRP itu bingung kan kalau ketemu ada agamanya teman-teman Eden, ada agama ya di sini macam-macam, Bahai, Sikh dan sebagainya yang nggak kedengaran di luar. Jadi masyarakat, pemerintah kita ini kadang-kadang juga bingung ya saya, mereka kok nggak mau belajar ya. Suatu ketika saya mengantar nih teman-teman ada teman saya Bahai mau ambil KTP. Terus ketika ditanya agamanya apa, teman saya itu mengatakan Bahai. Terus Pak Lurahnya mengatakan, apa itu Bahai? Aduh jangan macam-macam ya agama, tulis Islam aja ya Pak. Loh nggak bisa kayak gitu dong, masa tulis Islam? Loh ini namanya agama Bahai Pak, gitu. Saya terpaksa memberikan briefing kepada Pak Lurahnya. Tapi setelah saya memberikan briefing tetap aja dia mengatakan, udah Bu Musda tulis Islam aja gampang. Loh kok begitu sih cara mengurus KTP ya? Karena itu mari deh kita memberikan edukasi kepada masyarakat tentang keberagaman agama. Ada banyak sekali agama. Tahu nggak di dunia ini kan lebih dari 4.000 agama. Ya kan? Karena itu bagaimana kita saling menghormati aja satu sama lain.
Soal dia masuk surga dan neraka, urusan dia dengan Tuhannya. Kita kan gak ngurusin yang kayak gituan kan. Tetapi bagaimana kita saling menghormati sebagai sesama warga bangsa. Nah itulah ICRP. Harinya 26 tahun kita masih bisa eksis ya. Mudah-mudahan kita tetap eksis 26 tahun yang akan datang. Dan saya sangat berterima kasih dari hati saya yang paling tulus kepada orang-orang yang sangat berdedikasi. Ada Pak Sulis di sini. Setiap kali ICRP tuh nggak punya uang, larinya tuh ke Pak Sulis. Sayang Pak Sudamek sedang sakit ya, jadi Pak Sudamek juga itu adalah tempat kita, aduh kalau punya nggak punya apa-apa, Pak Damek gimana nih? Nah sekarang beda, sekarang ada Pak Eri, ada Mas Vincent ya, kalian harus jadi penggantinya ya. Soalnya bagaimanapun juga ya kita perlu dana lah dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Karena itu sekali lagi dari hati yang paling dalam saya menyampaikan terima kasih kepada semua kelompok yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu di sini. Ada banyak sekali kelompok yang tidak dikenal di luar sana, tetapi ICRP ini menjadi the house of peace, rumah perdamaian untuk kita semua sebagai warga bangsa. Karena sesungguhnya inilah Indonesia yang sejati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Inilah dia Profesor Dr. Musda Mulia selaku Dewan Pendiri ICRP.